Oke, selamat datang di kelas struktur baja. Hari ini kita akan belajar tentang batang tekan. Jika di minggu lalu kita sudah belajar tentang pengantar batang tekan, hari ini kita akan masuk ke materinya. Oke, jadi yang akan kita pelajari hari ini ada tekuk elasticulaire, lalu ada panjang tekuk, batas kelangsingan, tegangan sisa, dan terakhir ada tahanan tekan nominal. Semua materi yang akan saya sampaikan pada hari ini akan mengacu pada SNI 03179 tahun 2002 tentang tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung. Oke, yang pertama, jadi ini ada struktur atap di sini. Jika kalian sudah mengikuti materi minggu lalu, maka kalian akan tahu bahwa struktur rangka di atas adalah batang tekan, lalu yang bawah adalah batang tarik. Nah, lalu ini ada batang vertikal, ada batang diagonal yang sudah diidentifikasi ya, bagaimana caranya dengan menggunakan titik puhul, menggunakan metode Cremona atau Ritter dan sebagainya. Oke, yang pertama adalah tekuk elasticulaire. Jadi kalau kalian punya sebuah balok, sebuah kolom di sini, lalu diberi gaya tekan, maka otomatis dia akan mengalami tekuk ya, atau nah besarnya tekuk itu disimbolkan Y. Ada lalutan di sini. Nah, itu rumusnya seperti yang saya singgung pada mata kuliah Matematika Terapan 2. Jadi bahwa besarnya Y atau landasan ini bisa dihitung dengan metode integrasi ganda atau double integral ya, D kuadrat Y per DX kuadrat. Nah, ini sama dengan MX per EI, di mana M adalah momen, berarti momen adalah gaya dikalikan jarak. Ya. E adalah modulus elastisitas, I adalah inersia batang. Sehingga kita tahu bahwa hasil akhirnya nanti P kritis. Jadi P itu adalah tadi yang kita ini hasil dari ini MX itu kan P kalikan X. Maka untuk mengetahui nilai P kritisnya dapat digunakan rumus Pi kuadrat kali EI per LK kuadrat, di mana LK adalah panjang tekuk batang. Jadi kalau di sini ada kolom, lalu kalian mau mencari PCR-nya, bisa menggunakan ini. LK-nya adalah panjang tekuk batang. Jadi nanti dihitung panjang tekuk batangnya berapa. Ini untuk menghitung tegangan kritis kita menggunakan ini, jari-jari inersianya adalah R sama dengan akar I per AG, sehingga hasil akhirnya diperoleh untuk tegangan kritis FCR, kalau tadi PCR, sekarang FCR adalah Pi kuadrat kali E per lambda kuadrat. Lalu yang kedua adalah panjang tekuk. Jadi misal kalian punya rangka batang 5 meter, lalu diberi tegangan atau gaya tekan di kedua sisinya, maka otomatis akan terjadi tekuk di sini. Jadi yang semulanya 5 meter, pasti panjang efektifnya bukan 5 meter ya, karena ada tekukan di sini. Lalu fungsinya adalah kita akan mencari berapa nilai K atau faktor panjang tekuk. Menurut SNI tahun 2002, faktor panjang tekuk itu dipengaruhi berdasarkan jenis tumpuannya. Jadi apakah dia jepit-jepit, jepit sendi, jepit roll, sendi-sendi, jepit atau jepit roll. Jadi dilihat disesuaikan. Nah, ini kalau misalkan jepit-jepit berarti dia yang dipakai adalah nih ya, jepit-jepit. Kalau jepit sendi ini jepit roll, sendi-sendi, jepit lepas, di roll. Ini disesuaikan. LK adalah K kali L ya. K itu disesuaikan angkanya, dipilih. Nah, L panjang batangnya misalkan 5 meter, 3,5 meter, 4 meter dan sebagainya. Itu adalah panjang tekuk. Lalu yang ketiga adalah batas kelangsingan batang tekan. Syaratnya adalah lambda sama dengan LK dibagi R harus kurang dari 200. Jadi LK adalah panjang tekuk yang dicari dengan rumus K kalikan L. Lalu R adalah jari-jari inersia. Dapatnya dari mana? Kalian bisa baca dari tabel baja. Nah, untuk mencari K itu bisa menggunakan monogram ini. Jadi ada tergantung dari dia apakah portalnya tidak bergoyang atau portal bergoyang ya. Jadi nanti tinggal masukkan nilai GA-nya, nilai GB-nya akan ketemu nilai K-nya. Ini adalah rumus untuk menghitung GA, GB ya. Jadi kita kalau ini misalkan ada suatu portal di sini, lalu kita punya titik A, titik B, maka ini ada balok IB, LP, ini C, B, lalu di sini ada titik B, dan seterusnya. Ini keterangannya.
Nah, nilai G itu untuk tumpuan jepit 1. Jadi kalau di bawahnya sini jepit, dia nilainya 1. Kalau dia di sini adalah tumpuan sendi, maka nilainya 10. Oke, kita langsung masuk ke contoh untuk lebih jelasnya. Jadi ini ada sebuah portal ya. Hitung nilai K untuk masing-masing kolom pada struktur portal seperti gambar berikut. Jadi ini ada tumpuannya sendi. Panjang jarak antar kolomnya 6 meter. Ini 6, ini 9 ya. Lalu ini ada panjang kolomnya 3 meter dan 3,5 meter. Kita disuruh mencari nilai K-nya berapa. Maka caranya adalah kalian harus menghitung nilai IX dibagi L. IX adalah inersia terhadap X, lalu dibagi dengan panjang batangnya. Jadi kita gambarkan di sini lagi, lalu kalian tuliskan elemennya, ada AB, BC, DE, dan seterusnya ya. Profilnya apa yang digunakan? Nah, disesuaikan tulis. IX dapatnya dari mana? Dari tabel baja ya. Profilnya apa? Inersianya sudah ada, tinggal digunakan. Lalu L adalah panjang batang. Jadi misalkan AB panjang batangnya 3,5, berarti 3,5. Kalau BC 3 meter, berarti di sini 300 cm atau 3 meter. IX per L tinggal dibagi aja, IX dibagi L. Ini ketemu 13,486 cm pangkat 3. Ya. Setelah menghitung kekuatan tiap elemen, kalian menghitung faktor G di tiap buhul atau join. Jadi misalkan nih ada dari portal ini kalian tahu ada 9 join ya. Ada 9, A itu nilainya 10 karena dia di tumpuan. A, D, G nilainya 10. 10, 10, 10 karena dia tumpuan dan dia sendi. Kalau dia jepit nilainya 1. Lalu ada buhul B, kalian lihat sini buhul B itu terdiri dari ada kolom AB ditambah kolom BC dibagi balok BE. Nanti disesuaikan aja. Kolom AB nilainya berapa? 13,486 ya. Ditambah 15 dibagi 55833. Ketemu nilai G-nya 0,523. Lalu ada kolom join C, ini ada berarti ada kolom BC dibagi balok CF ya. Ini dibagi ini, ketemu. Dan seterusnya, ya. Sehingga lalu kemudian kalian masukkan ke nomogram ini ada GA dan GB. Contoh, misalkan kolom AB ini ya. Untuk kolom AB berarti diambilkan nilai GA-nya 10 dan 0,523. Kita kembali ke sini 10 dan 0,523. Jadi dari A dan B. Ya, ketemu K-nya 1,8. 10, 5,83. Lalu kalian garis di sini ketemu 1,8 nilai K-nya. Itu adalah cara mencari nilai K atau faktor panjang tekuk. Berikutnya adalah bagaimana mencari pengaruh tegangan sisa. Tegangan sisa adalah tegangan yang tertinggal dalam suatu komponen struktur baja yang pada proses pembuatannya maupun dalam pemakaiannya akibat dari proses pendinginan, lenturan, proses pengelobangan, proses pengelasan, dan lain-lain. Jadi ini ada tegangan-regangan, diagram tegangan-regangan. Ini ya, jadi tegangan residu posisinya ada di sini. Tegangan tekan residu rata-rata. Nah, ini yang berikutnya tahanan tekan nominal. Jadi syaratnya adalah NU kurang dari Pn kalikan Nn. NU adalah beban terfaktor, Nn adalah kekuatan tekan nominal. Pn adalah faktor reduksi kekuatan besarnya 0,85. Cara menghitung tahanan tekan nominal yang pertama adalah kalian menghitung gaya tekuk elastisnya berapa. NCR-nya berapa? NCR adalah AG dikalikan FY per lambda C kuadrat. Lambda C ini nilainya. LK adalah kalikan dengan L. FY adalah tegangan leleh material. Dalam hal ini, K adalah faktor panjang tekuk dan L adalah panjang teoretis kolom yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu selain tadi menghitung, kita harus juga menghitung daya dukung nominal komponen struktur tekan. Daya dukung nominal komponen struktur tekan dihitungin ya, NN sama dengan AG kali FCR. Nih. Maka omega sama dengan 1, ini omega sama dengan 1,43 dan seterusnya. Nah, kita masuk ke contoh soal aja. Ya, jadi langsung masuk ke contoh. Saya di sini punya sebuah komponen struktur tekan dengan menggunakan profil IWF 300 200 914 dengan
tumpuan jepit sendi. Jadi beban aksial terfaktor atau NU-nya adalah 120 ton atau 1200 kN. Menggunakan mutu baja BC37 sehingga FY-nya adalah 240, FU-nya adalah 370. Panjang batangnya adalah 4500 mili atau 4,5 meter ya. Jadi kalau kalian lihat profil IWF 300 200 914 itu artinya adalah D itu ini ya 298 ini dari profil. Lalu B-nya sayapnya ini 201. Nih, lalu kita punya TF tebal sayapnya. Lalu ada TW ini yang di belakang web. Berarti badan. Ya, tebal badannya berapa? 9. Tuh, lalu ini data-data yang lain kalian bisa lihat di tabel baja. Langkah yang pertama adalah kita akan mengevaluasi kelangsingan batangnya. Jadi menggunakan faktor tekuk 0,8 karena jepit sendi tadi tabel yang di awal kita bahas itu ya. Ingat syaratnya adalah lambda sama dengan LK dibagi R tidak boleh lebih dari 200. Sehingga kalian yang pertama adalah mencari nilai LK. X-nya berapa? LKX dapatkan dari K kalikan L 0,8 kali 4500 sama dengan 3600. Lalu lambda X-nya adalah 28,57 kurang dari 200 memenuhi. Lalu kita cek tekuk ke arah sumbu Y-nya berapa. Ternyata didapatkan lambda Y-nya 75,47, tetap kurang dari 200 sehingga memenuhi. Berikutnya adalah kalian menghitung kekuatan nominal terfaktor batang tekan ke arah sumbu X dan sumbu Y. Jadi yang pertama kalian cari lambda CX itu adalah 1/Pi LKX per RX akar dari FY per E. Ini kalian tinggal masukkan rumusnya. Jadi dari lambda CX-nya ketemu nilainya 0,3152 sehingga dia adalah berada di antara 0,25 dan 1,2 sehingga didapatkan nilai omega X-nya menggunakan rumus yang ini ya. Omega X didapatkan nilainya 1,0297. Sehingga untuk menghitung kekuatan nominal batang tekan NN adalah AG dikalikan FCR. Nih NN-nya adalah 1942,9 kN. Lalu untuk mengecek apakah dia memenuhi atau tidak, kalian bandingkan dengan NU. Jadi syaratnya adalah NU harus kurang dari PN dikalikan NN. PN adalah 0,8, faktor reduksi ya. NN adalah 1942,9 kN. Dia dapatkan 1200 kurang dari 1651,5 kN. Memenuhi. Jadi profil struktur tekan tersebut memenuhi kekuatan nominal terhadap sumbu X. Lalu bagaimana dengan sumbu Y? Sama kalian cari lambda C-nya, kalau tadi lambda CX, ini lambda CY. Didapatkan lambda CY-nya 0,8326, sehingga masuk ke ini ya, omega Y, rumusnya yang ini. Didapatkan omega Y-nya adalah 1,3722. Lalu kekuatan nominal batang tekan, menggunakan rumus ini, dapatkan NN-nya adalah 1458,0 kN. Caranya sama, kalian bandingkan nilai NN terhadap NU. Jadi syaratnya adalah NU tidak boleh lebih dari faktor reduksi dikalikan NN atau kekuatan nominalnya. Dari hasil didapatkan bahwa NU-nya 1200, kekuatan nominal terfaktornya 1239,3. Sehingga hasilnya tetap memenuhi ya, karena 1200 kurang dari 1239,3.